Kok miring sih guys? Gak tahu handphone lo, kalau gue mah lurus pasti. Yo, ya Lo banget deh lo. gara-gara lo lama nggak datang-datang, akhirnya lo sekarang adalah statusnya kakaknya KKI. Yeah. Lo tadi lama karena lagi ngangon keponakan-keponakan lo. Biasa namanya juga ibu rumah tangga, pagi-pagi banyak urusan, jemuran belum diangkat. Bohong. Lo kan pakai laundry kiloan. Ih. Cin, TikTok Shop is back nih Cin. Iya, is back, Is back ya? is back. Is back loh. Heeh. Gimana caranya sih cara ngecek status akun kita Cin? Status apa ya? Gua kan dulu kan statusnya bisnis account. Terus? Terus kan waktu TikTok Shop tutup, Heeh. kayaknya gue tuh kayak iseng gitu pengen nyoba-nyobain lagu-lagu gitu. Heeh. Gue pindahin ke personal account. Nah, sekarang kan TikTok Shop udah balik nih. Gimana sih cara mengembalikan ke bisnis account supaya gue tetap jadi affiliate gitu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Gue pakai personal account juga bisa jadi affiliator. Masa? Iya, yang nyuruh jadi bisnis account siapa? Nggak tahu. Lo gimana sih? Lo kenapa alasannya ganti jadi bisnis account? Tunggu. Nih, tukang jualan bilang di menu alat kreator. Oke, di menu alat kreator terus aku suruh ngapain? Nggak, Oh, nggak. jadi- Sebelum itu kenapa lo harus jadi bisnis account? Karena kalau bisnis account kan musik-musik yang bisa lo pakai juga jadi terbatas. Emang. Terus? Kayaknya waktu pertama kali gue join TikTok itu, gue lihat panduan di YouTube-nya langkah-langkahnya begitu. Jadi gue ikutin begitu aja plek-ketiplek. Oh, anaknya gampang percaya. Jadi Yang sebenarnya begini, nggak usah. Jadi gue personal account juga bisa jadi affiliator. gitu. Nah, tadi sih gue udah lihat tuh TikTok Shop gue udah langsung muncul memang. Jadi ya sebenarnya everything is fine ya. Iya, udah balik lagi aja kayak biasa. Aku udah ada seller center. Kamu udah punya satu seller center? Apa tuh seller center? Ntar di pengaturan bisa ada pilihan akun resmi atau akun pemasaran, Avi. Oh, jadi di seller centernya ya? Aku mesti cek ya? Ya kan lo nggak mau jualan kan di situ? Enggak. Ya udah. Oh, ternyata afiliasi pakai personal account juga bisa. Dari tadi kan gua ngucap. Enggak, iya, gue bacain aja. Oh, menarik nih guys. Jadi memang plot twist di akhir tahun ini luar biasa sekali ya. Gila banget prosesnya menurut gue lumayan cepat 2 bulan loh berarti ya. Dari semenjak gonjang-ganjing TikTok Shop itu tutup sampai akhirnya buka lagi, dan plot twistnya adalah ternyata TikTok injek sahamnya Goto 75% loh. Itu maksudnya gimana sih, Bo? Bener nggak sih 75-7%? Nah ini dia. TikTok suntik 23 triliun ke Tokopedia. Means TikTok pegang 25% saham Goto. Oh, 25%. Gila. loh. Ini nggak 25% deh, lebih deh kayaknya. Goto tuh apanya Topet? Gini-gini. Kan ceritanya dulu ada Tokopedia. Terus ada Gojek. Terus mereka kemudian merge. Jadi namanya Goto. Tokopedia sama Gojek. Ya. Oke. Mereka gabung jadi Goto under PT Saham Anak Bangsa kalau gue nggak salah. Ya, atau PT Kolaborasi Anak Bangsa kalau gue nggak salah gitu ya. Terus abis itu makin merajalela lah mereka. Makanya kemudian very seamless kan antara Gojek sama Tokopedia. Oh. Ya, udah dong. Habis itu hadirlah nih pihak ketiga di sini. Ini kan udah begini nih. Ini gua awasin dulu ya. Gini. Ini ada satu nih namanya TikTok. Ini TikTok ya. TikTok tiba-tiba TikTok Shop disuruh pergi, gitu kan? Dia balik lagi. Dia gini. Nah, Oh, ya lu tinggal jelasin aja.
Gojek sama Topet gabung jadi Goto. Sekarang gabung TikTok. Gue nggak sebego itu, heran. Lah kan gue tuh juga ngejelasin cuma pakai gambar gitu. Seru kan? Ini plot twist banget soalnya. Ah, plot twist dari Hong Kong. Perasaan lu udah ngomong sama gue dari kapan? Nggak, plot twistnya gue nggak nyangka kalau tiba-tiba dia suntik dana ke Goto. Itu gue nggak nyangka. Kalau balik, iya pasti balik. Cuman ini ternyata cara mainnya lebih gila lagi. Gue sampai kayak gini. Wah gila sini, wah gila sini. Gonjang ganjing ini sih pasti. Iya, gonjang ganjingnya untuk toko Orange. Ya, untuk berbagai macam pihak lah. Karena kalau menurut gue ya, ini akan jadi powerful sekali. TikTok Shop. Iya. Karena- Iya, kolaborasi ini menurut gue akan powerful sekali. Oh, nah terus yang kemarin waktu apa tuh isu-isu yang kemarin dihembuskan pada saat TikTok Shop ditutup seperti gempuran barang Cina gitu, apa kabar tuh? Udah hempas begitu aja, udah kita berdamai aja. Memang kita nggak bisa hidup sama barang Cina. Lucu ya, itu juga lucu tuh. Jadi itu artinya ini teman-teman jadi belajar nih bahwa memang ketika kita mau mengangkat sebuah isu ada namanya narasi. Narasi ini yang dihembuskan gitu, sehingga membuat orang jadi kemudian seolah-olah percaya, oh iya berarti emang wajar untuk ditutup gitu. Nah narasinya waktu itu adalah gempuran barang Cina. Sementara sebenarnya barang Cina ini dari zaman dulu juga udah ada. Nah makanya maksudnya gue berarti udah nih kita damai aja ya. Memang hidup itu harus ada barang Cinanya gitu. Iya, enggak sih. Kalau gue lebih ngambil pesan lebih atasnya lagi. Yaitu Jangan gampang percaya, bro. Narasi itu gampang banget bikinnya. Kita itu hidup di tengah-tengah narasi atau propaganda yang dibuat oleh orang-orang yang powerful. kita harus lebih bijaksana gitu ya. Ya, kita bijaksana, situ bijak sini. Makanya sekarang kampanyenya di TikTok Shop itu adalah beli lokal ya, beli lokal. Betul, itu juga termasuk dari narasi. Berarti kita kalau live gini nih, kalau kita dapat klien UMKM gitu, kita bisa sematkan sudah. Bener. Ya, gue mah klien apa aja, mau UMKM, mau AMKM, pasang aja keranjang kuningnya. Iya. Coba dong, coba ya, dicoba ya. Bisa nggak lo pasang keranjang kuning di live lo Nah, sekarang? aku belum belajar tuh gimana caranya. Belum ada. Dia lo ngajarin gue topet, goto, pakai gelas, lu nyematkan keranjang kuning aja nggak bisa. Emang lu bisa? Gue tanya. Gue dari zaman dulu kan belum pernah nyobain tuh live pakai keranjang kuning. Nah, jangan-jangan personal account nggak bisa keranjang kuning, jangan norak. Oh, bener juga lo. Oke, kali ini lo bener. Gue salah. Siap, Bener, salah gue. Keranjang kuning itu hanya bisa di business account. Iya, nggak tahu nih. Ini ada yang bilang sudah nggak ada. Apa yang sudah nggak ada? Sudah nggak ada apa? Nia, jelasin nih temen gue. Nia! Gue nggak kepingin ngebahas itu loh. Gue nggak kepingin ngebahas itu, sumpah gue nggak kepingin ngebahas itu. Gue nggak mau. Lo siaran sendiri aja kalau misalnya kayak gitu. Oke, gue walk out. Iya, orang ART gue namanya Nia. Ih, Nia lo? siapa? Nia siapa lengkapnya ART lo? Gue tanya coba. Ini Astuti. Nia tehnya Nia. Teh. Dia tuh guys, selain dia, Sini teteh. Iya, selain dia sudah jadi omnya ke anak-anak KKI, dia sekarang juga tiba-tiba punya ART guys ya. Walaupun selama ini selalu dia bilang gembar-gembor narasinya kalau dia sendirian. Jadi coba ya jelaskan dulu sama teteh ya. Teteh itu pengen tahu. Jadi bener kan keranjang kuning itu cuma ART lu goib. keranjang kuning itu cuman bisa di business account ya kan? Personal account nggak bisa keranjang kuning ya kan? Bisa kok. Tuh.
Oyen sama, keranjang kuning bisa Kak di akun personal. Weh. Terus apa dong bedanya bisnis sama keranjang kuning? Sama personal? Kalau bisnis account itu memang untuk brand atau untuk UMKM, karena lo akan bisa kayak punya akses untuk TikTok ads gitu-gitu deh kayaknya. Oh, nih kata KD. Bisa personal account, tapi harus nyambung dulu ke seller center sebagai marketing affiliate. Nah, lu udah nyambung belum? Ya, yang baru gabung lagi, dah. Ntar dah Cik. tanggal 14 gue tanya sama orang TikToknya. Iya, tanyain dong. Kemarin, gua kan Tanya sebenarnya. langsung ada orangnya nanti. Oh iya benar. Gue tuh sebenarnya udah punya seller center, tapi kemarin gue hapus. Terus tadi gue download lagi, terus gue udah login lagi. Nah, gue perlu mengkoneksikannya kembali nggak sih? Emang iya harus di download ya seller center itu. Nggak perlu asal jadi afiliator bisa. Iya, nah gimana ya? Duh, udah capek. Ntar deh lihat ya, beda aplikasi. Nggak kok. Nanti dicek deh. Biasanya kan suka pada banyak tuh apa konten-konten kreator yang pada bikin konten tuh ya, cara mengaktifkan kembali. Ditautkan dulu ke seller center account tersebut tuh kan harus di connect. Ntar deh dicoba ya. So, pagi hari ini guys, kita balik lagi untuk yang baru saja hadir dan baru saja gabung di duet siaran pagi di TikTok, Dave sama Iwet balik lagi. Tadi kita udah membahas sedikit soal TikTok Shop. Mancing. Banget, banget, bener. Iya, bahas yang lain aja katanya yang nggak jualan nggak relate. Berarti, nah saya Sebentar, menurut gue nggak gitu ceritanya. Bukan berarti bahwa lo nggak jualan nggak relate. Lo harus paham bahwa ada namanya affiliator. Yang seumur-umur kita tuh nggak paham, tentang masalah affiliator ini. Jadi mereka pikir kalau TikTok Shop tuh cuman buat orang untuk jualan aja titik gitu. Oh. Mereka nggak paham kalau ternyata lo bikin konten, lo mempromosikan produk orang, lo sematkan keranjang kuning, maka lo sudah bisa jadi affiliator. Lo akan dapat komisi. Nah itu yang seumur-umur kita nggak paham tuh, Lah ya kan contohnya gue dong. Gue kan juga baru belajar diajarin teman-teman gue yang muda-muda. Iya. Bukan maksud gue, ini kan tadi yang bilang jangan bahas TikTok Shop dong, yang nggak jualan nggak relate. Enggak. TikTok Shop is for everyone. Nah, karena gini, pertanyaan aku tuh gini loh. Buat teman-teman yang join nih di siaran pagi, yang pengguna TikTok, Anda bukan seller. Anda bukan afiliator. Berarti lu tuh simply menikmati TikTok karena suguhan konten video-videonya aja gitu. Lu terhibur aja TikTok sebagai sosial media, begitu ya? Betul, betul. Bahkan ya, yang temen gue aja, yang seumur gue, ada yang gini. Jadi TikTok tuh ngapain nanti gue di situ? Ada. Ada banget. Terus gini, aduh isinya joget-joget semua. Enggak, isinya nggak joget-joget semua. Tuh, dijawab. TikTok buat beli-beli juga tuh. Jadi ada juga tuh yang memang simply memanfaatkan TikTok sebagai marketplace. Iya, iya. Ya nggak apa-apa sih, pilihan ada di Anda ya. If you are not a seller, lo nggak punya toko, lo bukan penjual, nggak apa-apa. Lo nggak mau jadi afiliator, ya nggak masalah juga, Wet. Nggak semua orang kan butuh tambahan uang kayak kita. Ya fine, nggak apa-apa. Lo cuman mau jadi penikmat aja, boleh-boleh aja. Itu kan menurut gue sama aja kayak nggak semua orang berbakat dan pengen jadi kreator kan. Iya, iya. Ini apa namanya? ART lo nggak datang-datang dipanggil. ART goib lo. Padahal lo teriak-teriak. Nih ya soalnya pasportnya nggak di-approve. Kan naik masuk ke ruang tamu gue pakai paspor. Oh gitu. Pakai Lo tuh paspor. ruang tamu lo tuh bagian dari mana? Uganda. Karena ruang tamu gue tuh, lu Orchard, ya, Mustafa, Underpass, lu nongol-nongol, Esplanade, belok kanan. Oh, MBS. Marina Bay Sands tempat lo tuh. Oh gitu. Ya. Oke. Price.
Oke, paham gue. Oke. Ngapain lo tuh di MBS kalau gue boleh tahu? Ya, main kartu lah. Oh gitu. Ya, gaplek lo ya di situ ya. Tapi balik lagi ya, kalau komentar gue sebenarnya gini, Em, ini sebenarnya kembali ke obrolan kita kemarin, Dave, mengenai adab di ruang publik. Dan ini sudah pernah kita bahas juga di YOLO Podcast. Makanya dengerin deh guys. YOLO Podcast itu banyak sebenarnya pembahasan kita. Terakhir ketika kita ngomongin soal manners atau adab di ruang publik, itu juga sebenarnya menimbulkan polemik di kolom komentar. Itu juga Ya. rame tuh ya. Rame. Waktu itu kan kita ngebahas soal penggunaan video call, menonton video di ruang publik, ya kan? Kan gue bilang, gue sebel banget sama orang yang nonton video di ruang publik, apakah itu di lift, di ruang tunggu gitu ya, tanpa menggunakan headset atau earphone. Karena menurut gue itu sangat mengganggu sekali. Terus banyaklah yang belain ya. Nggak semua orang punya Bisa earphone kayak lo. Iya, bisa beli earphone gitu. Bener. Terus ada lagi yang bilang, ya itu orang-orang tua, mereka pendengarannya kurang dan mereka nggak nyaman pakai earphone, biarin aja. Kalau nggak suka tinggalin aja. Iya, betul. Tapi ada aturan loh di dunia ini. Nggak bisa kita hidup tuh seenak-enaknya kita aja. Bener nggak sih, Dave? Intinya sih sebetulnya sederhana sekali ya. Di ruang publik kita itu harus saling menghargai Betul. privasi orang lain. We need to learn to be respectful of Betul. other people. Betul. Gue, Contoh gitu ya, lu berolahraga di gym, itu kan member di gym bukan cuman kamu aja. Kalau kamu berolahraga di gym, kamu bawa speaker, kamu pasang musik kencang-kencang, itu not pleasant. Mungkin member yang lain nggak pengen menikmati musik lo. betul. Lo di tempat umum, lo video call sama keluarga lo nggak pakai headset, orang lain nggak pengen menyimak. Betul. Iya kan? Betul. Itu adalah belajar menghargai privasi orang lain. Nggak ada hubungannya sama uang, nggak ada hubungannya sama kaya, miskin. It's attitude. Betul. Ada. Gue kemarin baru menegur salah satu member, Iwet. Kan katanya emang ada ke gym bawa speaker. Ada. Dia latihan sama trainer, personal trainernya selalu bawa speaker. Jadi dia nyalain lah lagunya dia sepanjang 1 jam sesinya dia. Lah kita kan nggak pengen ya menyimak lagu-lagunya dia. Gue saking kencengnya suara speakernya, karena gym aku tuh gym kecil. Gue pasang headset ngedengerin podcast aja, gue nggak bisa denger suara podcast gue di headset loh. Ya. Akhirnya gue tegur. Ya, iya, setuju. Ini ada RWJY bilang gini, Indonesia terlalu banyak apa-apa harus dimaklumin. Gue setuju. Dan gue nggak setuju sekali sama dengan maklum aja ya, nggak bisa. Udah saatnya untuk kita belajar bilang bahwa no, ini nggak bisa dimaklumi. No, ini aturan harus ditegakkan. Nah, ini nyambung nih ke sisa PR pembahasan kita kemarin. Kemarin kan gue bilang begini, film Budi Pekerti teman-teman udah nonton ya? Udah. Nah, Bu Prani itu kan terjebak masalah karena Bu Prani menegur seseorang yang nyerobot antrian. Kan sederhananya begitu ya? Ya, Betul. Terus kalimatnya Bu Prani tuh yang bilang gini, masa sih kalau kita melihat orang melanggar aturan, kita tidak ingin menegur, berusaha membenarkan hal tersebut. Gue pengen bahas itu. Karena menurut gue, Iwet, bule nature-nya begitu. Kalau dia melihat orang melanggar aturan, dia tidak akan sungkan menegur. betul. Rakyat biasa atau otoritas. Otoritas tuh kalau di mall satpam, petugas security, kalau masuk ke toko SA, stuff like that. Kalau di kita tuh kita nggak ada keinginan dan inisiatif tersebut. Ya, Bener apa nggak? betul. Biarin deh, biarin aja. Akhirnya masyarakat kita tuh jadi gede kepala. Jadi mereka menganggap bahwa ketika mereka melanggar aturan, melanggar privasi orang lain, boleh-boleh aja orang akan memaklumi, you know?
Ya, 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 ya. Jadi balik lagi tuh menurut gue terkait dengan yang dari tadi kan teman-teman bilang gimana pendapatnya, gimana pendapatnya. Kalau pendapat aku dikembalikan lagi bahwa berada di ruang publik itu ada aturan yang harus kita ikuti. Ada manners, ada adab, ada hal-hal yang harus kita bagi bersama dengan orang lain. Dan artinya apa? Artinya kita harus menghargai orang lain itu. Contoh lagi guys, lo misalnya naik kereta, ya, lo naik kereta, naik MRT, terus kemudian lo tiba-tiba telepon gitu ya, atau lo Zoom meeting, kenceng banget lo, karena kan lo pakai earphone ya, jadi karena lo pakai earphone lo nggak sadar suara lo tuh segede apa, lo teriak-teriak gitu, lo kenceng. Itu tidak menghargai ruang publik lo nggak menghargai orang yang duduk di samping lo, orang yang duduk di depan lo, orang yang duduk di belakang lo. Ya, jadi pergilah ke Restorka kalau misalnya lo Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, ya, atau kecuali lo memang duduknya di apa namanya suite gitu ya, yang sekarang kan kereta ada yang suite gitu kan, ya, panjangan suite pasti kan, suite gitu ya. Nah itu terserah, lain lagi lo bisa tutup pintunya. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah lo masuk ke Restorka. Nonton bioskop angkat kaki boleh nggak kak? Boleh, tapi jangan angkat kakinya terus lo taruh di kursi depan lo, nggak gitu cara mainnya. Ya, betul. Bener nggak, Dave? Betul. Di bioskop lu main game, anak lo ngapain? Cahayanya mengganggu penonton di sebelah yang ingin menikmati. Nah, Betul. gitu wet. Maksud gue kalau bule dia nggak akan sungkan-sungkan negor. Gue bayar, lu bayar. Gue nonton mau menikmati film. Layar game lo mengganggu gue. Kalau mau main game, get out. Betul. Lalu lagi nih yang juga harus diketahui sama teman-teman mengenai adab atau manners di ruang publik. Begitu masuk ruang publik, handphone di silent. Mau di vibrate, mau di full silent, monggo. Ya, ngagetin suara telepon lo tuh. Betul, Bo. Itu kurang lebih ya. Aduh banyak sih, intinya tuh memang bangsa kita tuh harus belajar. Kan katanya sebetulnya it's in the core ya, kebudayaan orang kita tuh adalah kita kan terbiasa, kita kan komunal banget ya. Harusnya kan kita tuh orang yang sangat terbiasa menghargai privasi dan hak kehidupan orang lain. Tapi janganlah ego masing-masing membuat kita tuh semakin semakin egois, semakin yang penting gue aja gitu. Terserah orang lain, yang penting gue aja. Kayak gue udah pernah bahas nih di podcast juga, menggunakan fasilitas umum, Fasum tuh iwet, dijaga kebersihannya. Abis lo pakai, orang lain mau pakai. Iya. Jadi lu jangan pikir cuman gue doang yang mau pakai, tenggang rasa tepo seliro. Gue pernah bahas di podcast gue tuh impress banget dengan cowok-cowok, karena biasanya cowok-cowok jauh lebih jorok katanya ya. Kalau pakai kamar mandi umum. Yes. Semua kubikel ya. Gue mau masuk kamar mandi umum di Jepang, Iwet. Gue mau masuk, cowok di depan gue pasti sebelum keluar dia akan nengok satu kali lagi, make sure bahwa toilet yang bekas dia pakai sudah bersih. Sehingga gue yang akan pakai berikutnya aman, nyaman. Iya. Walaupun enggak, dia akan jongkok, dia akan bersihin. Kalau di kita. Ya. Selamat pagi untuk Kakak Haswar yang baru saja bergabung bersama dengan kita. Sampai ketemu tanggal 14 ya Kak. Nanti Kakak ceritain ya gimana ceritanya TikTok Shop bisa kembali lagi. Kita menanti sekali loh ceritanya Kak. Oh, Kakak Haswar nih orang TikTok. Nanti dia bisa ajarin gue dong untuk ngecek status akun gue. Bisa. Nanti lo ngobrol sama Haswar sampai puas ya. Ada fotonya nggak Kak Haswar? Nanti gue kirim lewat WhatsApp ya Kak. biar kau nanti nggak salah tegur orang ya kan. Iya.
Ini teman-teman yang bergabung di duet siaran pagi ya, kayak Papa Arthur kan dia mengirimkan komentar berulang-ulang bahas mengenai gender discrimination. My darling, we've talked about this before. I know you have a keen interest on that matter. Nanti mungkin kita akan bahas lagi ya sayang ya. Kita sudah pernah bahas dan waktu itu kamu juga kalau nggak salah yang nanya ya yang ya. Itu juga topik yang menarik ya. Gue tadi ngomongin soal manners di ruang publik, soal toilet nyambung itu ya Dave. Gue punya satu kebiasaan yang menurut gue aneh sekali. Tapi gue seneng aja ngerjain ini. Jadi kalau misalnya gue di pesawat atau gue di toilet umum, ya dari cubicle terutama, gue terbiasa untuk ngelap lagi. Bowlnya si kloset itu tuh gue lap. Supaya apa? Supaya ketika nanti orang yang berikutnya masuk, dia nggak jijik, nggak sebel. Iya. Nah, ini loh Iwet, ini juga semua orang when people travel abroad pasti pembahasannya mengenai itu. Yang lucu adalah orang kita yang begitu jorok dan tidak mau menghargai privasi orang lain. Ketika mereka traveling, mereka bisa tunduk pada peraturan. Berarti intinya apa? Karena mereka malu dan takut ditegur orang lain. Makanya kita nih gue bilang, kita harus kayak Bu Prani. Kalau di ruang publik lu melihat orang yang melanggar peraturan, tegur, jangan diam aja. Bener apa enggak Iwet? Betul. Nah, sekarang masalahnya adalah kita juga perlu tahu nih, aturan itu kan adalah sesuatu yang memang disepakati bersama. Karena terkait gini, mana yang perlu ditegur, mana yang enggak. Kan kadang-kadang juga suka jadi abu-abu tuh kan ya. Termasuk salah satunya adalah, misalnya gini, tadi ada yang sempet nyenggol tuh. Kalau di food court atau di restoran atau di cafe, ada orang duduk sebelah kita ketawanya kenceng banget sampai teriak-teriak. Itu perlu ditegur apa enggak? Nah, gue tuh mau nyambungnya ke sini sebenarnya. Aturan itu adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama. Kalau misalnya memang itu adalah kesepakatan bersama, maka itu harus ditaati bersama-sama. Tinggal kita yang perlu tahu nih kesepakatannya seperti apa gitu. Baik itu tertulis maupun tidak tertulis ya. Betul. Did you remember yesterday I talk about mencuci kaki di gym gue di wastafel? Rahma Rafa tulis komentar gini, di Jepang ada tulisan bahasa Indonesia dilarang cuci kaki di wastafel. Agak malu sih bacanya. Exactly my point Rahma. Exactly my point. Berarti mata dunia itu tahu bahwa orang Indonesia itu seneng banget cuci kaki di wastafel. Dude, like why? True, benar. Dan udah deh ya, please stop it dengan alasan yang membawa-bawa agama. Ya kan aku mau sholat, ada tempatnya buat wudhu, Bo. Iya. Ya gitulah pokoknya. Jadi balik lagi nih guys. Komentar aku sih, yaitu tadi bahwa mari kita taati aturan-aturan bersama yang di ruang publik. Kan tadi ada yang komentar gini, Wet. Oke kak, kita harus menegur kayak Bu Prani. Tapi kadang-kadang yang ditegur itu jauh lebih galak. Enggak apa-apa. Mereka itu galak karena sebetulnya mereka malu. At least yang akan terjadi adalah ketika mereka akan melakukan hal itu untuk yang kedua kalinya, mereka akan berpikir dua kali. Nanti ada yang negur gue malu nih. You know? Kadang kan orang gitu ya, malu terus jadi galak. Malu jadi galak gitu. Iya kan? Betul. Iya. Gue mau nanggepin Nimo ya. Nimo bilang gini, Dave. Iwet, kayaknya lo sungkan banget sih nyenggol case itu secara transparan. Emoticon ketawa-ketawa. Ya. Nimo, what's wrong with you? Ini termasuk manners dan adab di ruang publik. Aku lagi siaran di ruang publik. Menyebutkan nama orang secara khusus itu menyalahi aturan-aturan siaran di ruang publik. Iya, jangan. Satu lagi, yang aku komentari bukan orangnya, tapi kelakuan. Betul. Nah, itu. Ya. Nah,
Ini Kamu juga harus bedain Nemo, kamu harus betul. bedain. Kamu belajar ya, kamu belajar. Please Nemo, Neemo, kamu belajar. Bagaimana cara berkomentar di ruang publik, bagaimana menanggapi sesuatu, bagaimana memberikan kritik kepada seseorang, bukan Ya. orangnya. Betul. Jadi biar teman-teman juga mulai apa ya, mulai minimal di safe space di siaran pagi ini teman-teman tahu peraturannya. Yang harusnya dibawa ke dalam semua bentuk diskusi di ranah publik. It's not personal. Makanya bukan masalah orangnya, nggak penting kita membahas orangnya. Tapi peristiwanya, kasusnya, apa yang terjadi yang kita jadikan pembelajaran dari diskusi dan obrolan ini. Bener nggak sih, teman-teman? Iya kan? Iya, it's nothing personal. It's nothing personal. Kita pengen belajar dari apa yang terjadi. Itu sebabnya kita nggak nyebut namanya, ya. Nia, lu udah balik? Anak gue belum lu pampers sih, Nia. Oh, pampersnya di kepala. Iya. Soalnya ileran ya anak lo ya, makanya pakai pampers di kepala. Anak gue kepalanya ileran. Iya benar. Kepala apa tuh Kak? Kepala apa tuh ileran? Biar nggak terlalu serius, harus ada bercanda. Oh my God, ngomongin bercanda ya. Ini hati-hati ya, lu juga nih ya. Ini juga mengenai bercanda di ruang publik. Kadang-kadang kita tuh, lu setuju nggak teman-teman? Lu tuh cuman berani bercanda di ruang publik kalau lu rame-rame. Ya, Kalau lu sendiri atau lu cuman berdua, berani nggak lu bercanda yang suaranya kencang-kencang? Enggak kan? enggak. Enggak kan? Makanya keberanian kita itu, mental kita itu biasanya tuh terbangun ketika kita rame-rame. Makanya kontrol kita terhadap bercandaan, suara ketika kita rame-rame itu terbangun. Iya, Semalam gue lihat di salah satu kanal berita di TikTok, iya, ada satu orang yang ditangkap oleh Pak Polisi karena dia bercanda ada bom di pesawat atau di airport. iya, Nah, iya. ya. Mas bro, bukannya ada warningnya di setiap airport. Bercanda soal bom itu Anda kena sanksi hukum. Dipikir pejabat negara, Pak Polisi itu bercanda kali ya ketika dia bikin peraturan begitu. Ditangkap, weh. Itu ada, lo tau gak sih itu ada aturannya beneran, Bo? Bahwa di airport tuh kalau lo ikro ya, alias lo baca gitu ya, tuh kadang-kadang orang juga suka nggak baca sih. Itu ada aturannya loh. Dilarang bercanda mengenai bom. Itu tertulis, written. Gitu. Oh, dia Halim ya? Di mana-mana. Di mana-mana di Soekarno Hatta juga ada. No. Yang Oh, kejadian. iya, yang kejadian itu. Iya. Ya. Ya. Oh ya, makanya aduh, be very mindful gitu. Bercanda hal yang lain aja yang jangan mengganggu ya keselamatan orang lain, boleh nggak sih? Ini tuh sama persis kayak beberapa waktu lalu yang orang ngerokok di atas pesawat. Iya. Iya. Iya, Iya. itu tuh akal sehatnya di mana sih, Iwan? Dia ngerokok loh di pesawat. Iya, iya. Ya itu yang gue bilang gitu. Banyak orang yang nggak mindful hidup di dunia ini, kayak autopilot buat jalanannya gitu ngambang, ngeng. Ngerokok aja kita di pesawat kok gini. Wow. Mm-mm. Ada, cari deh di TikTok Ya. beberapa bulan lalu. Iya. Oh, ngerokok di lava. Enggak. Iya, sama aja, still. Sama satu lagi gini ya, sekarang itu karena ada rokok elektronik, ada vape gitu ya. Itu banyak orang yang ngerasa gitu, tapi kan ini kan bukan rokok, aku nggak pakai api. Same method nggak sih? Setuju. Itu agak geblek sih, kayak ya Allah, ya tetap harus di tempatnya dong bro, nggak gitu cara mainnya. Iya, betul. Gue tuh tahu ya the urge of untuk merokok. I used to be a smoker, tapi gue tuh juga nggak pernah, logika gue kalah dari nalar. Ya, iya betul. Gak ada yang lebih bikin gue geleng-geleng kepala selain dari bapak-bapak yang membawa anaknya di stroller sambil ngerokok.
Ya. Gue tuh, wow, lu juara. Ya, ya nggak tahu ya. Maksud gue balik lagi, ternyata memang belum rata pengetahuan orang-orang tuh di Indonesia. Alhamdulillah. Ya kan? Iya, sama. The thing about kadang-kadang yang bikin sebel dari orang merokok adalah not the act of smoking itself, tapi adalah littering dari rokok yang lo lakukan. You know? Ya. Ketika lo habis merokok, lo merasa bahwa lo bisa membuang puntung rokok lo sembarangan. Ya. Gitu. Makanya Ya. sebetulnya public park gitu-gitu tuh mereka tuh suka sebel ngelihat orang ngerokok karena rokok udah sama dengan nyampah. Karena habis itu pasti lo buang puntung lo sembarangan. Ya, ya, itu dia. Untuk yang baru aja gabung di Dave Iwet siaran pagi, selamat pagi, selamat datang. Kalau ditanya lagi ngebahas apa nih kakak-kakak, wah udah banyak yang kita bahas. Tadi kita pertama-tama udah bahas soal TikTok Shop kembali lagi, dan kemudian TikTok membeli saham masuk ke dalam GoTo 25%, udah kita bahas. Terus kemudian kasus soal, bukan kasus tapi polemik ya, pembahasan soal teriak-teriak di mall sudah kita bahas juga ya. Lalu kemudian ini sekarang lagi masih ngelanjutin kita membahas soal adab di ruang publik, manners di ruang publik gitu. Ini sedang kita bahas saat ini. Tapi minimal ya, pembahasan-pembahasan kecil kita saat siaran pagi gini membantu nggak sih kepada teman-teman? At least untuk supaya kita tuh inget kalau kita mau ngapa-ngapain. At least kita bisa jadi manusia yang jauh lebih baik nggak sih day by day? Yang Ya, gue nggak tahu sih, tapi mudah-mudahan ya, maksud gue kita kan tiap pagi tuh banyak cerita sebenarnya kan, mulai dari soal macam-macam lah, mostly soal hidup gitu. Jadi mudah-mudahan tuh jadi kayak dapat pencerahan-pencerahan setiap kali dengar kita. jadi minimal kita tuh nggak dicap sebagai bangsa yang kampung-kampung banget, tau nggak lo? Nggak norak-norak banget. Benar. Setuju. Membantu tuh katanya. Oke, on a lighter note, semalam gue nonton film di Netflix karena gue penasaran melihat kontennya berseliweran di TikTok gue. Pada nge-review film di Netflix, filmnya Julia Roberts, Ethan Hawke, Leave the World Behind. Oh, baru ya itu? Baru. Oke. Carry on. Lu suka nonton apa nggak sih, Wet? Lumayan. Cuma gue kalau nonton tuh bener-bener dalam keadaan mood yang lagi kosong banget. Kalau nggak, gue nggak konsen. Oh iya, sama sih gue juga. Kalau lagi kepala penuh tuh carinya yang ringan-ringan aja. Kayaknya film Leave the World Behind itu lo harus tonton karena 2 jam. Lo harus tonton saat lo lagi berkonsentrasi. Katanya layernya banyak filmnya. Terus kemudian lagi tegang-tegangnya, filmnya selesai. Endingnya membingungkan. Bukan membingungkan. Bahasa anak sekarang tuh nggak pernah bingung. Jadi Endingnya membagongkan. membanggongkan. Ya. Ceritanya tentang apa, Bo? Premisnya apa premisnya? Cyber attack. Cyber attack? Oh ya? Julia Roberts nggak main film romantik? Nggak. No drama? No drama. It's a cyber. Really? Iya. Cyber attack kenapa tuh? Cyber very current lah, bahkan saking currentnya tuh ya, kan ada anaknya yang umurnya 12 apa 14 gitu. 12 14 tuh kan kayak ponakan gue ya. They are hooked dengan film serial Friends kan. Itu Ya. dia juga lagi seneng-senengnya nonton Friends gitu. Terus itu juga dibahas sedikit di cerita itu. Kenapa sih sebetulnya anak-anak segitu tuh pada nonton film Friends? Karena it's reminiscing of the old days gitu. Pada dunia kehidupan saat semua masih indah dan hangat. Sedih nggak lo? Oh ya, di film itu dibilang gitu. Terus Nanti spoiler. Pokoknya film seri Friends itu jadi tie in at the end. oh ya. Oh nice. Oke, gue coba nonton. Gue cari waktu ya.
Filmnya tuh menurut gue tuh either you like it or you not or you don't. Kenapa? No middle ground. Kenapa? Kenapa? Lu tipe film yang begitu, Wet, yang ya kalau lu suka, kalau enggak pasti lu akan sebel. Kan ada yang komentar tuh, ih filmnya nggak berkelas, berarti lu nggak suka. Gue tuh juga sebenarnya nggak suka, cuman message-nya filmnya bagus, kurang menghibur buat gue, terlalu dalam aja. Salah satunya adalah yang tadi kita bahas, Iwet. Tadi kan kita membahas mengenai narasi ketika gue bertanya. Terus jadi kita berdamai nih dengan produk Cina. Nah, salah satu layer message di film itu tuh begitu. Cyber attack itu juga narasi gitu. Di belahan dunia mana narasinya didengungkan yang melakukan cyber attack-nya adalah Korea. Di belahan dunia mana Cina. Di Amerika Arab. You know, selepetan-selepetan kayak gitu loh. Sebenarnya siapa sih sebenarnya yang melakukan ini gitu. Tergantung narasinya aja. Iya. Tapi emang ya, balik lagi nih ya, Bo. Emang hidup di zaman sekarang ini menurut gue memang lo harus sangat peka dan sangat cerdas, tau nggak lo? Ya, karena itu tadi gitu. Begitu banyak sekali narasi yang ada di sekitar kita. Begitu banyak sekali orang yang mau mengatur kita. Dan mereka tuh cara ngaturnya udah bukan lewat satu medium lagi gitu. Mereka masuknya tuh attackingnya tuh bener-bener atau deliver message-nya, menyampaikan pesan-pesan narasi itu adalah lewat berbagai macam medium yang membuat kita jadi kayak nggak sadar bahwa itu tuh sebenarnya kita lagi di brainwash. Gila loh. Filmnya Leave the World Behind. Kamu Google aja Julia Robert, Netflix keluar pasti. Itu tuh Ocha udah ketikin tuh, Leave the World Behind. 2 jam. Iya loh, beneran loh. Menurut gue kayak, wah gila sih. Emang negara kita tuh agak bahaya dan orang-orang yang powerful itu tahu persis gitu bahwa tingkat pendidikan, tingkat pemahaman orang Indonesia itu masih rendah. Sehingga mereka dengan sangat mudah, udah kita jejelin aja, mereka nggak akan paham kok. Iya. Intinya nonton film itu tuh intinya gue sih diingatkan untuk jangan mudah percaya terlalu cepat. Nah, itu loh. Itu loh. Kasih waktu untuk dicerna dulu. Makanya gue bilang jeda. Iya kan? Nafas aja lo udah jedanya kok. Abis lo tarik nafas, lo berhenti sebentar, baru lo lepas lagi. Dan kan si karakter anak kecilnya itu Rosie kalau nggak salah ya. Si Rosie yang umur 14 tahun, menurut gue banyak dari kita kelakuannya kayak dia. Apa tuh? Si Rosie itu, dia kan hook nonton Friends. Kenapa dia hook nonton Friends? Reminiscing aja terhadap kehidupan yang tidak bisa dia miliki. Fantasi kehidupan yang menyenangkan gitu. Kan kita begitu kan, friends-nya kita tuh adalah TikTok, sosial media, no spoiler, yes betul. Sama si Rosie ini tuh tantrum, kayak kita Wet. Kita nih kan orang-orang sekarang tuh banyak tantrum ya. Marah aja gitu, kalau lo nggak dapat apa yang lo mau, marah. Iya jangan spoiler. Duh gue tuh kan doyan ngomong ya, kalau ngomong beginian takutnya jadi spoiler. Gue suka nggak bisa bedain spoiler sampai mana. Ya udah di stop aja. Tapi gue pernah nanya loh soal kenapa adik-adik itu seneng banget nonton Friends. Kenapa sih yang gue pernah bikin surveinya. Gue tanyain gitu sama anak-anak kelahiran tahun 2000-an. Gue tanya sama mereka kenapa suka nonton Friends. Karena Friends itu kan sebenarnya bercandanya kalau menurut gue adalah relevannya ke zaman kita. Ternyata jawabannya bener seperti yang lo bilang, Dave. Ya, jadi jawabannya adalah karena mereka melihat sesuatu yang mereka inginkan. Jadi buat mereka kayak bisa hidup bersama dengan teman-teman segeng, itu tuh sesuatu yang mereka impikan, yang ternyata tidak bisa mereka dapatkan sekarang. Apakah itu karena mereka lebih banyak temannya di digital? Apakah mereka kemudian tidak bisa melakukan itu, nginep, punya satu geng yang bareng-bareng kemana-mana?
gitu. Iya betul, nonton film Friends, it gives you a sense of home, comfort, warmth gitu ya. Gue nggak akan spoiler film itu, tapi ini membahas mengenai kenapa Alpha ya berarti ya. Ponakan gue kan 14 tahun, Alpha dong berarti ya. Alpha ya, Wak? Ya Alfa, betul betul. Alpha tuh seneng banget nontonin film Friends. Tapi yang gue suka adalah betul, di era yang digital ini mereka tuh kayak fantasizing the world di mana lo tuh masih bisa ketemu offline sama teman-teman lo, berbagi kehangatan real time gitu. Yang gue suka adalah kalau case-nya ponakan gue ya, karena dia sebegitu intoxicated dan ngefans dan hook sama film Friends, dia dan teman-temannya tuh jadi put extra effort untuk mewujudkan fantasi film Friends itu ke dalam kehidupan nyata. Dalam arti mereka tuh jadi ngegeng tuh ber-12 atau ber-14, terus yang kayak pengen tiap pulang sekolah ketemuan, ulang tahun temen ngumpul gitu. Nah gue suka dan gue membiarkan hal itu. Instead of lu tuh cuman terkoneksi hanya melalui WhatsApp group, DM-DM-an dan sosial media. No, we need real human connection. Bener. Ada sebenarnya satu series juga yang mirip seperti Friends, bahkan menurut gue feelingnya lebih warm. Apa? Hospital Playlist. Film Korea. Yes. Gila, itu best menurut gue. Best. Gila, itu dahsyat. Itu bener-bener warmnya tuh sampai ke hati, sampai ke perut. Bagus banget. Masa? Ih, lo tonton deh. Hospital Playlist, gue nggak bisa stop. Cannot stop. Ada di Netflix. Ada. Dan menurut gue gimana emang jagoan ya mereka. Kombinasi antara pemain-pemain yang good looking, setup yang menarik, setup yang bagus, ceritanya kuat, drama dan polemiknya juga bagus. Itu Hospital Playlist, lagu-lagunya enak. Itu kan film yang lu tonton pas lu di rumah sakit ya, recovery ya? Iya, pas gue lagi recovery di rumah. Lo tonton deh. Iya, gue belum Bagus. nonton. Manis gitu, manis, anget, sweet. Oh iya. Buat gue Reply 1988 agak sedikit absurd. Gue lebih suka Hospital Playlist. Oh, lo nggak suka yang absurd, berarti Leave the World Behind lo mungkin nggak suka yang... Makanya gue bilang gue butuh yang benar-benar konsentrasi banget, yang memang lagi nggak ada pikiran apa-apa untuk nikmatin film seperti itu. Leave the World Behind itu kayak kecantikan wajah gue, absurd. Dia butuh penelaahan gitu. Iya, Ada benar. orang kan yang cantiknya tuh sekilas langsung cantik gitu, kayak Dian Sastro gitu kan, sekilas langsung cantik. Marsha Timothy gitu ya. At the blink of an eye lo langsung oke dia cantik. Kalau gue kan absurd ya, lo harus Iya. Atau gini. Kalau lu tuh mesti yang gini, terus lo gini, kayak cantik ya tadi. Lo lihat lagi, terus lo mendekat. ya. Lo mendekat, lo buka kacamata. Oh burem, oh pas burem nih cantik nih. Ya, absurd ya, butuh penelaahan lebih lanjut. Paham ya? Benar, paham, gue paham. Gitu. Emangnya ini udah mau weekend kok teman-teman pada ngomongin, aduh butuh tontonan weekend sama ada gini, butuh tontonan long flight. Pasti long flight pada mau liburan ya. Iya, udah pada mau liburan semua. Gue tau gak lo tadi pagi ya, kan kemarin gue tuh capek sekali Dave. Gue kemarin capek banget. Terus gue tidur tuh kacau udah kayak orang mati. Kayak dari jam 6:30 apa gue udah tidur sampai kebangun kan jam 9-an gitu. Gue kebangun, gue makan, gue minum obat, terus gue tidur lagi. Gue bangun, gue gini, oh hari ini hari Sabtu nih, enak nih, gue bisa tidur agak siang nih. Ganggu. Selasa baru. Iya. Oh, tanggal 20 tuh tanggal merah loh. Udah libur, bukan tanggal merahnya. Oh, udah. Banyak perusahaan yang udah tutup warung. Oh.
Oh iya. Gue sih terakhir kerja tuh tanggal berapa ya? Oh tanggal 21 gue masih ngajar deh. Orang-orang di sini tuh pada liburan mulai tanggal berapa sih? Oh, ini Coba. teman-teman yang lagi nonton duet tuh tanggal berapa sih kalian mulai liburan? Apa tanggal Iya. merah doang? 24? Nah, itu dia. Jadi katanya, Bo, tanggal liburan orang itu menentukan segmen ekonominya. Maksudnya? Kalau kalau segmen ekonomi atas itu udah mulai libur tanggal 19. Ya, berarti gue ekonomi bawah banget dong 21 masih kerja. Sorry, gue nggak ada libur. Gimana menurut lo? Ya, kalau lu mah budak dong berarti saya. Gue slave, harus dibebaskan. Oh, ya. Banyak loh Wet yang nontonin kita dari 19 Desember, 15 Desember udah pada libur. Oh, berarti ekonomi atas Anda. Terus tanggal 19-an gitu ya udah pada libur, balik-balik lagi nanti tanggal 3 Januari, tanggal 2 Januari. Tuh 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Benar, 12 hari, 14 hari libur pada semua. Oh, wow. Indah kali kehidupan. Karena kan cutinya ditambah sama hari Sabtu Minggunya gitu kan ya. Jadi bisa makin banyak tuh, makin panjang. Oh iya, tapi kemarin ya pada saat gue live siang-siang ya ada yang bilang gini, pusing tapi Kak kalau libur sekolah itu butuh dana, emang bener, Lah itu mah bener, lah ya iya. Libur biasa juga butuh dana kan. emang libur nggak punya duit tuh mendingan kerja nggak sih, kalau gue ya, Iya sih, gue sama kayak lu sih. libur nggak punya duit tuh kerja aja deh. Iya, tapi gue mau mencanangkan tahun depan gue akan set bahwa gue mulai libur dari tanggal 19 Desember sampai tanggal 3 Januari tahun depan. Tahun depan. Terserah deh tuh, mau gue pergi mau enggak, pokoknya gue libur 19 sampai 3 Januari. Ya sayang kalau lu udah libur 19 sampai 3 Januari lu nggak pergi kemana-mana, sayang dong yang. Kenapa? Iya juga sih. Iya kan? Lagi pertanyaan lagi. Nih dengan adanya libur panjang akhir tahun gini kita tetap siaran nggak nih? Gimana nih? Coba kita bahas secara publik nih. Libur dong yang, gua kan mau. Libur. Ngotot, bukannya emosi. Iya tadi soalnya ada yang nanya pada siaran apa enggak ya? Yang gue tuh mau pergi, gue tuh cuman libur tanggal 25 sampai tanggal 30. Tanggal 30 gue balik ke Jakarta karena 31 sampai 3 gue kerja. Tanggal 4 kali kita baru masuk siaran yang. Jadi berarti kita libur dari tanggal berapa tuh? Kita tetapkannya bersama-sama nih, kita jadikan konsensus. Ya udah terakhir siaran tuh ya berarti sebelum Natal, Jumat terakhir. Tanggal berapa tuh Jumat terakhir sebelum Natal? Pakai begini-beginian deh, lihat aja per minggu boleh nggak sih? Lihat per minggu aja deh, Kayak perusahaan TBK deh, banyak peraturan. Oke, nanya lagi. Kalau misalnya tiba-tiba nih ada iklan masuk dari tanggal 19 sampai 3 Januari, di mana lo bilang lo mau libur, gimana tuh? Jadi libur nggak kita? Aduh, gue tuh kode kalau ada duit. Ya. Kan tanggal 14 kita ada meeting tuh. Tanggal 14 kita ada meeting tuh sama brand, ya kan? Habis di Januari aja kali. Kalau misalnya dia bilang aku tuh soalnya butuh Kak selama libur itu orang aku pingin orang mengkonsumsi produkku gitu dia bilang. Ya gue tawarin bikin VP aja di TikTok. Kurang real Kak, kita butuh yang bener-bener dipakai sama kakak setiap hari. Ya kan kalau produknya misalnya vitamin, lu mesti kayak oke, kita minum vitamin dulu ya, glek gitu. Aduh ya enggak lah, Bo. Gue udah janji. Karena aduh udah deh. Utamakan cuan. Nggak bisa. Ada lagi yang bilang tolong dong, kami tuh juga butuh loh untuk dihibur. Nanti abis liburan kan kita balik lagi biar teman-teman juga bisa liburan. Masa lo nggak bosan apa ngeliat muka? Biar orang tuh kalau ngapa-ngapain ada rindu malah lebih enak loh. Nah, coba, tapi kan kita konsep daripada siaran TikTok ini adalah bisa di mana aja. Nggak, kita udah nyoba. Ingat nggak yang gue di rumah, lu di Bali sama lu namanya? Siarannya enak apa enggak? Nggak enak kan?
Ya berarti lu di kamar, nggak boleh keluar-keluar. Aduh, lihat nanti deh, Say. Pokoknya lu nantikan aja deh kejutannya, lihat nanti deh. Jangan kebanyakan peraturan hidup. Tadi lo ngomong kita harus mentaati peraturan, adab, manners. Peraturan negara, bukan peraturan sosial media. Mau siaran, Helan. Aduh, gampang Ya, banget ya. dipancing. Udah jam 8. Kamu mau ngapain hari ini, Yang? Seperti biasalah, nggak ada yang berbeda dalam hidupku. Nggak menarik banget. Lu nggak boleh. Lu penyiar radio tuh nggak boleh begitu. Seperti biasa, nggak ada yang nggak ada. Penyiar radio itu harus hal mundane pun harus dijual sehingga menarik. Oh, that's a very good point. That's why penyiar radio bisanya emang jago jualan, karena itu tadi mereka harus bisa membuat hal yang tidak menarik menjadi sangat menarik sekali. Iya, harus. Oke, kalau gitu gue akan ceritain apa yang akan gue lakukan hari ini ya. Gue pagi ini akan meeting penentuan Wah, gue kursi. udah lift banget. Si sompret emang keterlaluan, emang kurang ada adab itu orang. Nanti kita bahas ya bagaimana adab di live TikTok. Kesel banget ditinggal lo gue sendirian. Emang bener-bener gue invite lagi nih. Biarin gue bikin sampai 8:30. Mana dia? Ini emang bikin emosi emang orang ini. Kan balik lagi. Biarin. Habis lu lama. Lu mau ngejelasin hari ini mau ngapain aja lama, kayak mau presentasi di kementerian. Gak usah lama-lama, cepet gitu loh ngapa-ngapain. Bet. Coba. Lu tiba-tiba mau nikung mobil. Coba gue tanya kalau misalnya sampai tadi nggak lo gue undang lagi, lo bete nggak? Bo, undang lagi dong, Bo. Ya enggak lah, ya gue tinggal ya wes, oke, bye gitu. Udah ya, gue nggak jadi nanya, gue nggak peduli lu mau ngapain, bosen. Bye everyone. Bye.